Recording in progress. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh menerima kasih anugerah Tuhan, kita dapat belajar sejarah penebusan. Kenapa kita mesti belajar sejarah penebusan? Karena sejarah penebusan ini adalah teropong untuk kita bisa melihat isi Alkitab secara akademik ya, dan secara sistematis. Melalui pengajaran sejarah penebusan ini kita akan mengetahui secara detail apa yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, welcome untuk belajar bersama-sama dengan guru kita yaitu Ibu Alida, dan saya percaya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri supaya tetap semangat. Ingat ya Bapak Ibu, kita semangatnya bukan hari ini saja, tetapi terus, karena buku sejarah penebusan itu berjilid-jilid dan banyak sekali, dan sangat diberkati nanti kalau kita bisa melihat pengajaran sejarah penebusan itu membawa kita dari dasar sampai naik jenjang, sampai nanti kita mengetahui isi Alkitab itu apa semuanya ya. Baik, saya serahkan kepada Ibu Grace, mungkin ada satu kata yang mau disampaikan. Iya, shalom. Terima kasih Ibu Heni dari Shema Adonai Ministry. Saat ini saya mengambil waktu sedikit untuk menyampaikan kata-kata dorongan buat kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alida yang bersedia mengajar kita semua. Dan terima kasih kepada gereja dan juga yayasan yang menaungi untuk kita boleh sama-sama diizinkan belajar sejarah penebusan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang ayo semangat untuk belajar. Saya semoga kelihatan di layar, saya mempunyai 2 gelas di sini ya. Semoga terlihat ya. Gelas yang ada di kanan saya ini berisi penuh dengan air. Coba saya minum ya airnya ya. Sedangkan gelas yang satunya ini kosong, nggak ada airnya. Nah, saya harap kita ini seperti membawa 2 buah gelas. Gelas yang penuh ini mengibaratkan semua yang kita sudah tahu. Yang khotbah-khotbah yang udah kita dengar, rema-rema yang udah pernah dibukakan, ayat-ayat firman yang udah pernah kita baca. Ibaratnya ini gelas ini penuh air. Tetapi jangan lupa, di kelas ini kita juga membawa gelas yang kosong. Gelas yang kosong ini apa? Siap diisi dengan firman Tuhan, siap diisi dengan pengajaran, siap diisi dengan sesuatu hal yang baru. Nah, kalau kita nggak membawa 2 macam gelas ini, kita akan terjebak pada sesuatu yang kalau kita cuma bawa gelas yang berisi air ini, kita sudah tahu. Paling nanti begini. Paling nanti begitu. Kayak gitu aja nggak baru tuh. Gitu ya. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau kita juga jangan membawa hanya yang gelas yang kosong. Kita tetap perlu dampingan Alkitab yang udah penuh. Untuk kita, Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Bu Alida ini akan dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang juga kita tetap perhadapkan dengan gelas penuh ini, yang penuh dengan firman. Nah, seperti inilah sikap hati yang benar untuk belajar ya. Mungkin kita di sini ada yang udah bertitel, ada yang udah sekolah teologi ya, ada yang udah mendalami bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ada yang sudah udah nggak tahu deh levelnya udah sampai mana ya. Tetapi ayo kita semua merendahkan diri, jangan lupa loh, kita juga bawa gelas yang kosong untuk siap diisi. Seperti itu aja, 1 menit kata-kata semangat dorongan dari saya. Saya kembalikan kepada baik. Ibu Heni. Terima kasih Bu Grace, memang betul sekali Bapak Ibu ya. Kalau di Amerika ini seorang pakar ahli Alkitab Perjanjian Lama yang akhirnya mengakui bahwa dia mengajar pelajaran sejarah penebusan ini karena dia dapatkan dari salah seorang murid dari Korea.
Jadi bukan murid satu ya, 2-3 orang. Jadi dari gereja Korea itu kalau setiap anak-anak sekolah teologi itu yang mendapatkan nilai yang bagus dikirimkan ke Amerika untuk mendapatkan titel internasionalnya. Nah, waktu di Amerika ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang murid ajukan itu yang bisa menjawab adalah murid-murid dari Korea. Dan kemudian menjadi perhatian dari dosen-dosen ini, profesor-profesor ini menanyakan, dari mana kalian belajar? Pendek kata, mereka datang ke Korea, mereka belajar, dan akhirnya pakar Alkitab ya di Amerika ini mengakui bahwa melalui pengajaran sejarah penebusan ini dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah bisa terjawab selama ini. Baik Bapak Ibu, kita berbahagia, kita mau mendengarkan, melihat profil dari Ibu Alida. Siapakah Ibu Alida ini? Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengenal Ibu Alida melalui profil yang akan diputarkan. Dipersilakan Ibu Grace. Baik, saya akan putarkan profil Ibu Alida berikut ini. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Breed Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPPSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, demikian profil dari Ibu Alida. Dan satu tambahan buat saya, Bapak Ibu, buku Sejarah Penebusan ya adalah buku yang telah ditranslate dari lebih dari 20 bahasa. Jadi banyak negara-negara, bahkan di China sendiri pun melarang buku-buku agama dimasukkan, tetapi buku Sejarah Penebusan itu diterima. Dan satu lagi Bapak Ibu perlu ketahui, tidak ada satu teolog di dunia pun yang menentang pengajaran sejarah penebusan. Jadi kita aman. Waktu dulu saya setelah menjadi Kristen lama sekali, 7-8 tahun yang lalu, saya menyelidiki hal ini karena saya tidak mau menerima pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Ternyata setelah saya selidiki, setelah saya searching sendiri, saya Google, Bapak Ibu juga bisa mencari tahu, bahwa tidak ada satu teolog di dunia pun yang menentang pengajaran sejarah penebusan. Baik, sekali ini saya serahkan kembali ke Bu Grace akan memberitahukan kepada kita tata tertib di dalam kita mengikuti pengajaran ini. Silakan. Baik, tata tertib ini akan sekali aja diputar di kelas perdana ini aja. Sisanya nanti kalau ada anggota baru, saya akan japri video ini supaya bisa dipelajari. Baik, ini tata tertib sama seperti yang ada di grup, tetapi ini hanya sebagai formalitas untuk yang penting kita udah secara resmi tata tertib ini pernah kita dengar gitu ya. Baik, kita akan saksikan. Info dan tata tertib kelas sejarah penebusan. Kelas ini diinisiasi oleh Shema Adonai Ministry, dilaksanakan oleh Yayasan Jenius Cara Alkitab,
difasilitasi dan dinaungi oleh GPBSI dan juga YDSU, Yayasan Damai Sejahtera Utama. Peserta grup WhatsApp Sejarah Penebusan tidak diperkenankan upload informasi lain yang tidak ada kaitannya dengan sejarah penebusan. Saling menyapa, mengucapkan salam, dan lain-lain diperbolehkan. Peserta baru dimungkinkan masuk sementara program berjalan, namun presensi akan diberlakukan bila kemungkinan 80% kehadiran pada buku sejarah penebusan pada serial itu masih bisa terkejar. Bila mana tidak terkejar, perhitungan presensi hanya berlaku bagi kelas pada serial buku sejarah penebusan yang seri berikutnya. Hanya admin yang berhak memasukkan anggota pada kelas ini. Kelas ini gratis, tidak dipungut biaya. Bila Anda digerakkan menabur buat kelas ini, taburan Anda akan disampaikan kepada gereja GPBSI, tempat di mana Ibu Alida melayani Tuhan. Semua peserta kelas sejarah penebusan wajib mengisi pendataan ulang. Peserta wajib mengisi presensi dari Google Form yang tertera pada kolom chat di Zoom kelas pada saat kelas berlangsung, tepatnya pada saat termin tanya jawab. Kelas akan berlangsung dengan pembagian waktu sebagai berikut: 1 jam pemaparan materi, setengah jam tanya jawab. Belum tentu semua jawaban akan bisa terjawab pada hari itu juga, bisa saja dijawab pada tatap muka berikutnya. Bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dikarenakan waktu sudah habis, maka jawabannya akan dibahas minggu yang akan datang. Kelas akan berlangsung tepat waktu, untuk itu peserta wajib datang minimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Semua peserta akan di-mute baik mikrofon maupun video. Pada saat tanya jawab baru akan dibuka unmute-nya oleh operator khusus kepada penanya saja. Peserta dilarang merekam kelas dengan cara apapun juga. Kelas ini tertutup hanya untuk Zoom kelas ini saja. Perekaman hanya diperbolehkan dilakukan oleh Yayasan JCA dengan visibilitas private atas seizin Ibu Alida selaku pengajar. Untuk kepentingan teman-teman yang ingin mengejar kelas karena terpaksa tidak bisa hadir. Rekaman kelas tidak dapat ditemukan di YouTube secara umum. Peserta dilarang menyiarkan kelas di media sosial apapun karena ini adalah kelas tertutup. Jika melanggar butir ini, peserta akan dikeluarkan atau tidak diperbolehkan mengikuti program ini lagi. Bila peserta terpaksa tidak dapat mengikuti kelas, maka peserta wajib izin kepada Ibu Grace Sumilat secara jabri melalui chat WA, disertai dengan alasan yang jelas dan bertanggung jawab. Apabila Ibu Alida berhalangan mengajar, akan diberikan pengajar pengganti dengan materi sesuai kurikulum yang berjalan. Peserta yang terpaksa tidak dapat ikut kelas dan telah izin akan mendapat rekaman kelas yang akan dikirimkan melalui email dari akun Gmail. Peserta yang mengikuti kelas susulan melalui rekaman wajib mengirimkan bukti foto atau screenshot atau tangkap layar catatan pribadi sebagai rangkuman pengajaran dari kelas susulan tersebut. Batas waktu pengumpulan adalah 1 minggu setelah kelas hari H. Bukti foto atau screenshot atau tangkap layar dari catatan pribadi tersebut dikirimkan di grup WhatsApp Sejarah Penebusan. Hanya peserta yang mengikuti 80% jumlah tatap muka pembahasan 1 seri buku sejarah penebusan diperbolehkan mengikuti kelas untuk pembahasan buku sejarah penebusan serial berikutnya. Kelas susulan yang diikuti melalui rekaman dan mengumpulkan bukti foto atau screenshot atau tangkap layar catatan pribadi sebagai rangkuman pengajaran dari kelas susulan tersebut dianggap hadir. Setiap bulan akan diadakan kuis kecil berupa multiple choice atau fill in the blank, dan pada setiap akhir buku ada kuis besar. Peserta yang pasif tidak mengikuti kelas dengan sangat terpaksa dikeluarkan dari program ini. Pada hari-hari besar, tanggal merah dan lain sebagainya, kelas akan diliburkan untuk memberi kesempatan kepada pembicara dan peserta bercengkrama dengan keluarga dengan pemberitahuan sebelumnya.
Peserta dihimbau membuat catatan pribadi agar dapat menyerap pelajaran dengan baik. Selamat belajar materi sejarah penebusan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Grace ya. Bapak Ibu, catatan dari saya, Bapak Ibu boleh screenshot ya, untuk supaya memperlengkapi catatan Ibu nanti. Kalau tiba-tiba belum selesai dicatat, Bapak Ibu bisa mencatat ulang. Jadi Bapak Ibu diizinkan, tetapi jangan di-share kemana-mana. Takut disalahgunakan oleh orang yang tidak memahami pengajaran ini, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya handphone Bapak Ibu punya audio, mau direkam untuk mencatat, jadi untuk mencatat itu boleh dilakukan, ya. Tapi jangan disiarkan keluar juga. Itu aja pemberitahuan dari saya. Dan nanti setelah selesai kelas ini, Ibu Grace akan memandu kita untuk tanya jawab ya. Dan sekarang kepada Ibu Alida. Shalom Bu Alida. Ya, masih di mute Bu. Masih di mute. Nggak bisa buka? Coba. Bisa buka nggak Bu? Ah ya, udah sekarang. Ya. Ya, silakan ya Bu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu. Kali ya, saya diberi kesempatan untuk saling sharing firman sejarah penebusan ini ya, Bu ya. Saya sendiri pribadi, saya dari keluarga Katolik dan baru menjadi Kristen tuh mungkin sekitar umur 30-an saya baru jadi Kristen. Jadi setelah sekitar umur 27 saya diinjilin sama teman saya, kemudian saya tertarik dan kemudian setelah diinjilin saya mau lebih tahu lagi, baru saya ambil sekolah teologi seperti itu. Nah, jadi itu saja singkatnya, karena ini sudah jam segini ya, supaya kita langsung mulai saja pelajarannya ya Bu ya. Ya, Seperti itu. setuju Bu. Bisa Ibu share itu PPT-nya. Oke. Ya, sekarang udah kelihatan Bu. Silakan Bu. Kita nggak mulai doa dulu? Ya, boleh. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami dah mengucapkan syukur Bapa atas segala pemeliharaan-Mu Bapa pada hari ini. Bapa, sekarang kami hendak mau belajar firman Tuhan. Bapa, bukakan hati kami, telinga rohani kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Dan Bapa, bantu hamba-Mu ini Bapa, untuk bisa menyampaikan firman yang hanya sesuai dengan kehendak Bapa saja. Biarlah waktu ini Bapa, selama 1 jam ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita judulnya baru masih pendahuluan ya, mengapa belajar sejarah penebusan. Jadi kelas ini adalah kelas yang membahas buku seri sejarah penebusan karangan dari Pendeta Abraham Pak. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya kok judulnya kok buku seri sejarah penebusan ya? Nah, jadi hari ini kita ada pendahuluan tentang apa itu sejarah penebusan dan mengapa kita perlu belajar sejarah penebusan. Di dalam PowerPoint ya, ayat-ayatnya saya sudah tampilkan semua yang titik, tapi saya tidak akan bacakan semuanya untuk mempersingkat waktu. Ya. Apakah sejarah penebusan? Ya. Nomor 1, setelah penebusan, sejarah penebusan ini ya dimulai dari Taman Eden. Ya. Adam dan Hawa adalah nenek moyang pertama manusia. Setelah kejatuhan, karena tidak menaati firman Allah, maka hubungan antara Allah dan manusia menjadi terputus. Ya, dikatakan di Yesaya 59 ayat 1-2, saya bacakan yang saya garis bawahi.
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jadi, jika belum bertobat, ya, doa kita ini tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Ya. Dan manusia yang berdosa berada di bawah kuasa setan. Dan pada akhirnya menjadi sasaran murka Tuhan. Ya. Maka dengan demikian, manusia yang pada mulanya diciptakan untuk hidup kekal dengan Allah menjadi makhluk yang ditakdirkan untuk mati sebagai upah dari dosa. Itu ada di Roma 6 ayat 23, Roma 5 ayat 12, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu sekalian, apakah ketika makan buah dari Ibu Alida, saya maaf, mungkin Ibu Alida nggak sengaja pencet dia punya video. Videonya tertutup, Bu. Oh, Kamera Ibu tertutup. nggak apa-apa, Bu. Biarin, nggak apa-apa ya. Nah, jadi dengan demikian, manusia yang pada mulanya diciptakan, tadi sudah ya, di Efesus 2, ini tadi sudah. Ya, nah jadi apakah ketika kita makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, Adam dan Hawa langsung mati tidak? Ya, tidak kan? Adam tetap hidup sampai 930 tahun, bahkan hampir 1 abad. Ya. Kalau begitu, apakah firman Tuhan ini salah? Ya, tidak salah. Ketika Adam tidak taat, di saat itu juga Roh Allah yang kekal pergi meninggalkannya. Ya. Seketika itu juga Adam mati rohani sesuai firman Allah. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan si Adam ini ya sebagai sebuah bunga ya, bunganya mungkin masih kuncup, tapi digunting, dipotong dan kita taruh di vas ya. Memang bunganya itu masih bisa mekar dengan indah, tapi kemudian layu dan mati. Ya. Karena kejatuhan, maka semua orang yang belum dilahirkan kembali dalam Kristus itu dalam kondisi mati secara rohani. Dan akhirnya apa? Ya. Di situ Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga kan? Ya enggak? Nah, di Lukas 9 ayat 59-60, ada orang yang mau ikut Yesus dan bilang kepada Yesus, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, ayat referensi lain itu Wahyu 3 ayat 1. Maka Allah yang mengasihi manusia ini tidak semata-mata meninggalkan Adam begitu saja. Jadi di Taman Eden, Allah sudah menjanjikan keturunan perempuan lewat perkataannya kepada ular. Ya, saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, firman di Kejadian 3:15 ini ya adalah wahyu perjanjian pertama di Alkitab. Ya, dalam bahasa Inggris keturunannya ini adalah her seed, ya, benih atau keturunan perempuan dalam huruf besar. Ya, seed-nya itu S-nya huruf besar. Nah, keturunan perempuan di sini ini menuju pada siapa? Ini menuju pada Yesus yang akan datang ke dunia sebagai Mesias. Akan datang sebagai keturunan perempuan. Untuk apa dia datang? Untuk mengalahkan kuasa setan dan menghancurkan sepenuhnya dosa dan maut dan akhirnya menyelamatkan umat manusia. Ya. 1 Korintus 15:25-26. Nah, jadi untuk menyelamatkan manusia, ya, Allah memulai pekerjaan penebusannya sejak di Taman Eden. Maka seluruh isi Alkitab ya, bukan tentang sejarah Israel semata, melainkan Alkitab mengandung sebuah tema besar yang berjudul apa? Sejarah penebusan Allah. Yang dimulai dari mana? Dari peristiwa penciptaan, kejatuhan manusia, pemulihan atau penebusan manusia melalui Yesus Kristus, dan juga penyelesaiannya.
atau penyempurnaan penebusan melalui kedatangan kembali. Jadi aliran Alkitab ini seperti ini. Ya, penciptaan, kejatuhan, pemulihan, dan juga penyelesaian. Dan apakah esensi dari sejarah penebusan? Esensi atau hakikat atau inti dari sejarah penebusan tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi, sejarah penebusan adalah keseluruhan sejarah tentang bagaimana Allah menebus manusia melalui pekerjaan Yesus Kristus. Ya. Jadi, sejarah itu bahasa Inggrisnya history kan? His story, Jesus story. Semua hanya tentang Yesus saja. Ya. Nomor 2, apakah perbedaan penyelamatan dan penebusan? Mungkin kita di sini ya lebih sering memakai kata penyelamatan. Apa bedanya penyelamatan dan penebusan? Ya. Penyelamatan itu adalah definisi umum, ya, yaitu tindakan menyelamatkan seseorang. Ya, dalam konteks ini bagaimana? Keturunan Adam ya sedang tenggelam, ya, dan dikekang oleh dosa dan maut. Ya. Jadi mereka nggak bisa keluar dengan sendirinya, ya, karena sudah jatuh total. Ya. Maka diperlukan orang ketiga untuk mengeluarkan, dan itu siapa? Yaitu Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat yang membebaskan atau menyelamatkan umat manusia. Ya. Nah sekarang apa itu penebusan? Penebusan ini adalah definisi yang lebih spesifik dari penyelamatan, ya, yaitu cara Yesus menyelamatkan umat manusia itu bagaimana caranya? Yaitu dengan membayar suatu harga atau tebusan. Ya, di zaman dahulu, ya, untuk membebaskan budak harus bayar tebusan, ya kan? Jadi budak itu ditebus dan dibebaskan. Nah sekarang manusia telah menjadi budak dosa. Jadi siapa yang bisa membebaskan? Tentunya sesama budak dosa yang sama-sama masuk penjara tidak bisa saling menebus. Haruslah pihak ketiga yang tidak punya dosa. Ya, tetapi masalahnya semua orang berdosa. Ya, ditulis di Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau begitu, di kolong langit, siapa yang bisa menebus manusia? Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia tidak ada dosa, dia tidak berbuat dosa, ya, dan dia tidak mengenal dosa. 1 Petrus 2 ayat 22, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Yohanes 3 ayat 5, Ibrani 7 ayat 26. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kan lagi baca jadi Yesus ini ya Bapak adalah sosok yang satu-satunya di sorga dan di bumi yang telah membayar upah dosa dengan mati menggantikan kita. Ya, nah karena itulah makanya memakai kata penebusan ini lebih tepat karena lebih spesifik. Ya, maka itu Pendeta Berampak lebih senang memakai kata sejarah penebusan, jadi lebih spesifik. Ya, jadi kalau kita nih nonton film ya atau baca buku ya, kan tentu yang namanya film itu pasti harus ada temanya apa, aktor utamanya siapa, klimaks dari story itu gimana, ya. Sama buku juga sama buku Alkitab, ya. Alkitab itu bertemakan sejarah penebusan Allah untuk memulihkan umat manusia dan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya manusia saja dipulihkan seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh, tetapi juga pemulihan pada segala sesuatu di alam semesta. Ya, referensi Roma 5 ayat 12, ayat 15, 17, 20, pasal 8 ayat 19, 23. Dan aktor utama dari sejarah penebusan ini siapa? Ya Yesus Kristus. Klimaks dari story sejarah penebusan ini apa? Ya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nomor 3, apakah penyelenggaraan Allah? Ya. Sering kalau kita baca di surat Rasul Paulus kata penyelenggaraan. Apa sih itu penyelenggaraan? Penyelenggaraan adalah ekonomia dalam bahasa Yunani. Ya, itu berarti seorang pengurus yang mengurus dan memerintah rumah. Ya, contohnya Yusuf di rumah Potifar. Ya, biasanya itu adanya kalau di rumah keluarga yang kaya raya. Ya, nah di Alkitab kata penyelenggaraan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai kata.
ya, tugas penyelenggaraan, rahasia kehendaknya, urusan bendahara jabatan tugas. Ya, referensi Efesus 1 ayat 9, pasal 3 ayat 2, Lukas 16 ayat 2 sampai 3, 1 Korintus 9 ayat 17, Kolose 1 ayat 25, dan juga Efesus 3 ayat 9. Jadi, penyelenggaraan Allah adalah pengelolaan atau administrasi dari Allah yang mengatur atau memanage seluruh dunia dengan tujuan penebusan. Ya. Nah, subjek dari penyelenggaraan ini adalah Allah sendiri yang adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Sasarannya siapa? Yaitu umat pilihannya. Matius 1 ayat 21 dan pasal 13 ayat 11. Caranya bagaimana? Lewat gereja di bumi dan juga Kristus. Jadi, Allah yang mengatur sampai hari ini, Allah terus mengatur, terus menyelenggarakan, ya, mengatur baik itu waktu, pergerakan alam semesta, sejarah dunia, bahkan sejarah tiap-tiap manusia. Jadi semua peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu semua Allah manage dengan tujuan penebusan. Kenapa saya bilang sejarah manusia pun Tuhan yang atur? Ya, contohnya, ini ada contohnya. Itu ketika bangsa Israel ditawan dan dibawa ke Babel. Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti mereka akan dibebaskan dan bisa pulang kampung oleh siapa? Oleh Raja Yunani, oleh Raja Kores. Itu tertulis di Yesaya 45 ayat 1 sampai 4, ayat 13, Esra 5 ayat 13. Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Ya, jadi jelas sekali. Ya. Meski Kores ini adalah raja kafir, ya, dia nggak kenal Tuhannya bangsa Israel, tapi Tuhan pakai dia, ya, menjadi raja yang berkuasa untuk maksud apa? Dikatakan untuk maksud penyelamatan. Penyelamatannya siapa? Penyelamatan umatnya Tuhan. Ya, supaya Raja Kores mengizinkan, ya, umatnya, orang-orang Yahudi, pulang kampung dan membangun kembali bait suci. Ya. Jadi Israel itu kan ditawan ke Babel dalam 3 gelombang, ya kan? Nah, ketika dipulangkan itu pun juga 3 gelombang, ya. Gelombang pertama ini lewat Raja Kores, ya. Gelombang kedua itu lewat peristiwa Esther, dan gelombang 3 itu lewat peristiwa Nehemia. Nanti kita belajar itu di buku kelima ada. Ya. Jadi kalau kita buat filmnya, ini Tuhan ini luar biasa. Ya, dia juga penulisnya, dia juga sutradaranya, ya, dan dia atur siapa jadi siapa itu seperti itu. Ya. Jadi sejarah itu kita ibaratkan sebuah roda, ya. Kita ibaratkan kalau di dalam sebuah roda, maka sejarah penebusan ini adalah roda dalam dan sejarah dunia itu roda luar. Ya. Jadi sejarah pekerjaan penebusan dari Allah tentunya tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia. Kenapa? Karena Allah masuk ke dalam sejarah dan juga melalui sejarah. Ya. Jadi lewat kita belajar Alkitab, kita pun menjadi lebih mengerti sejarah dunia yang sedang terjadi sekarang. Ya, kita dulu mungkin pasti pernah belajar kan tentang apa itu patungnya Nebukadnezar, ya, yang diinterpretasikan oleh Daniel, ya, tentang bagaimana bangsa-bangsa bertumbuh dan hancur, ya. Itu semua juga karena penyelenggaraan Allah untuk penebusan. Ayub 12 ayat 23 dan 1 Tawarik 29 ayat 12. Nomor 4. Seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerima keselamatan? Keselamatan hanya datang lewat Yesus Kristus. Dan satu-satunya jalan untuk mengenal Yesus Kristus itu hanya dari Alkitab. Tetapi masalahnya, nah ini, Alkitab ini bukan buku yang mudah untuk dimengerti, kan? Karena sulit kita jadi ngantuk. Ya. Yesaya 29 ayat 10-12 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Jadi, meski kita baca Alkitab secara harfiah, tidak ngerti maksudnya apa. Contohnya misalkan saya ini bukan dari latar belakang kedokteran,
Terus saya dikasih jurnal yang tebal ya tentang penelitian obat kanker gitu misalnya ya. Nah, di dalam jurnal itu kan banyak istilah kedokteran yang saya tidak mengerti ya. Jadi meski saya bisa baca secara hurufiah, ya saya tetap tidak mengerti maksudnya apa dan jadi ngantuk membacanya ya. Apalagi Alkitab ya, tebal dan tulisannya kecil-kecil ya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mengerti Alkitab? Salah satu cara untuk mengerti adalah dengan belajar secara penebusan. Ya. Saya pribadi itu baru mengerti Alkitab itu juga lewat dari khotbah-khotbah pendeta dan juga belajar buku secara penebusan. Saya ini orangnya gampang lupa, jadi setiap kali ada khotbah minggu atau ada Bible study, itu saya selalu bawa laptop ya. Jadi saya ketik itu kata per kata, semua kata per kata ya. Jadi lewat catatan-catatan khotbah barulah saya bisa belajar untuk menyampaikan kembali seperti hari ini ya. Seandainya saya cuma duduk diam di gereja dengerin pendeta khotbah tanpa mencatat, mungkin sampai hari ini pun saya belum bisa mengajar ya. Jadi penting sekali ya kita di sini mencatat ya. Tuhan saja menyuruh nabi-nabinya untuk mencatat kan. Itu tertulis di Wahyu 1 ayat 11. Jadi sekarang mengapa sejarah penebusan dapat membantu kita lebih mengerti Alkitab? Itu karena dengan belajar sejarah penebusan membuat kita mengerti storyline dari Alkitab, ya, tahu garis besarnya Alkitab. Misalkan kalau kita nonton film drama ya, kan banyak tuh episodenya, ya. Kalau nonton episode tertentu saja, maka kan kita kurang tahu itu storyline-nya bagaimana. Storyline dari drama itu seperti apa. Nah, jadi dengan adanya storyline kita bisa lebih tahu, oh seperti ini Alkitab. Ya. Dan juga selain itu, dengan kita belajar sejarah penebusan, kita membantu kita untuk menemukan Yesus. Ya. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada nama Yesus. Hanya ada di perjanjian baru, ya kan? Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi di sini Yesus bilang, kitab suci itu memberi kesaksian tentang diri dia. Nah, ketika Yesus bilang begini, apakah perjanjian baru sudah ditulis? Ya, belum kan? Perjanjian baru belum ditulis. Jadi yang dimaksud oleh Yesus ini kitab-kitab suci itu maksudnya kan perjanjian lama. Ya. Jadi kita harus menemukan Yesus bukan hanya di perjanjian lama, hanya di perjanjian baru, tetapi juga di perjanjian lama. Di seluruh Alkitab kita mesti cari Yesus di situ. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, satu-satunya jalan untuk bisa datang kepada Allah Bapa hanya lewat Yesus. Ya, dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, karena Yesus ada di Alkitab, maka untuk kita sampai kepada Allah Bapa, gerbang pertama yang harus kita lalui itu apa? Ya Alkitab. Ya. Karena dengan belajar Alkitab, kita bisa menemukan Yesus, dan dengan Yesus membawa kita kepada Allah Bapa. Nah, karena keselamatan hanya datang lewat Yesus, maka apa itu definisi hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal adalah mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah yang benar. Nah, kata mengenal ya, bahasa Inggrisnya to know ya, itu adalah ginosko, yang artinya mengenal dengan dalam. Ya. Di perjanjian lama, kata ini juga dipakai dalam hubungan suami istri. Contohnya di Kejadian 4 ayat 1. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Now Adam knew Eve his wife. Ya. Jadi knew di sini artinya bersetubuh. Ya. Nah, jadi hidup kekal ini adalah mengenal Yesus dan Allah yang benar, tapi mengenalnya dengan akrab. Ya. Seperti suami kenal istri, istri kenal suami. Nah, kalau mau mengenal dengan akrab, sampai tahu sifatnya seperti apa, sukanya apa, ya, berarti bertemunya nggak bisa cuma sekali-sekali saja. Ya.
Harus sering ketemu dengan waktu yang lama, baru tahu sifatnya. Misalnya, kita hanya setahun sekali, ya, ketemu teman tuh waktu di retret gereja. Ya, kalau cuma setahun sekali, apa bisa kenal dengan baik? Ya, percakapan kita juga mungkin hanya basa-basi saja kan, hanya luarnya saja. Begitu juga Alkitab, kita harus belajar mengenal Yesus. Ketika kita mengenal Dia dengan baik, ya, dan kita yakin 100%, oh dia benar-benar juru selamat saya, baru saya percaya dia dan percaya dengan iman. Ya, di dunia aja ya, untuk kita percaya juga harus kenal dulu, ya kan? Bukannya terbalik. Ya. Kita manusia itu diselamatkan hanya jika memiliki iman pada Kristus. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang iman datang dari mana? Mendengarkan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan firman Kristus datang dari mana? Dari Alkitab lagi. Jadi kita nggak bisa lari dari Alkitab. Ya, masalahnya, ya, banyak orang yang keliru bahwa percaya Tuhan saja sudah selamat tanpa belajar. Kalau begitu, mengapa Tuhan bilang jalan ke surga itu jalan yang sempit? Ya. Kalau hanya tahu, oh itu ada Tuhan, ya, gampang. Cukup kita lihat ke atas, ya, lihat matahari, bulan, bintang. Oh tuh ada, oh ya, ada Tuhan yang menciptakan ini semua. Ya, berarti ada Tuhan, ya. Nah, kalau hanya tahu aja itu ada Tuhan, itu kita belum diselamatkan. Dan kita tidak ada bedanya dengan setan. Setan saja percaya dengan Allah, ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Jelas sekali hanya ada satu Allah, bukan banyak Allah. Setan gemetar dengan Allah yang asli. Ya. Cuma beda tipisnya kita dengan setan apa? Setan gemetar sama Allah, kita gemetar sama setan, ya kan? Ya. Jadi keselamatan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan mati untuk menebus kita. Dialah keturunan perempuan yang datang ke dunia yang telah dijanjikan sejak dari Taman Eden. Nah, jika kita percaya itu, barulah kita diselamatkan. Ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan Yohanes 31 saya bacakan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nomor 5, Alkitab adalah firman Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bahwa gerbang pertama untuk mengenal Yesus adalah lewat Alkitab. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Ya, karena ada juga yang tidak percaya Alkitab 100%. Jadi dipilih-pilih, ya. Firman yang kedengarannya oke, kita terima. Yang kedengarannya tidak oke, kita tidak terima. Juga baca bukunya juga kita pilih-pilih. Yang membosankan, ya, kita skip aja, ya. Nah, fakta yang mengejutkan adalah Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di dunia yang penulisnya paling banyak. Al-Quran aja penulisnya cuma 3-4 orang. Itu pun sampai menjadi buku Al-Quran yang sekarang. Tapi Alkitab penulisnya ada 40 orang. Sekitar 40 orang, ya. Dengan jarak penulis yang pertama sampai terakhir, yaitu Musa sampai Rasul Yohanes, itu berjarak sampai sekitar 1500 tahun. Ditulis di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Ya. Latar belakang ini mereka juga berbeda, ya. Ada petani, juru minuman, ya, lalu peternak, raja, dokter, nabi, ya, jenderal, ahli Taurat, ya. Nah, karena latar belakangnya berbeda, maka otomatis gaya tulisan juga berbeda-beda. Tapi yang luar biasanya, 40 orang ini semua bicara tentang satu tokoh, yaitu Yesus. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka menulis bukan atas kehendak sendiri, melainkan oleh dorongan Roh Kudus dan diilhamkan Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Jadi meskipun itu mereka yang menulis, ya, sebenarnya di balik itu Allah sendiri yang menulis. Maka Alkitab adalah 100% firman Allah yang berkuasa dan memberi hidup. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya. Contohnya, Yesus membangkitkan Lazarus itu dengan apa? Dengan perkataan, kan? Yohanes 11 ayat 43 juga ada tulang-tulang kering, ya, itu bisa hidup kembali setelah mendengarkan apa? Nubuat Yeskiel. Itu Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Ya. Nah, karena ditulis oleh dorongan Roh Kudus, maka Alkitab ini tidak ada kesalahan, tidak ada kadaluarsa, tidak ada kontradiksi antara penulis yang satu dengan yang lain, dan tidak ketinggalan zaman. Ya, satu hal yang harus kita sadari bahwa Alkitab ini bukan buku sains atau buku sejarah Israel semata atau buku moral semata, bukan. Ini buku keselamatan, ini buku penebusan umat manusia melalui Yesus. Ya. Lalu bagaimana ke-6 kitab ini bisa menjadi satu Alkitab seperti sekarang? Ya, gulungan-gulungan kitab ditemukan dan dikumpulkan dari masa ke masa sampai jadi satu buku, itu pun karena penyelenggaraan Allah. Ya, jadi semua tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya, ketika hendak disusun jadi satu buku, itu para ahli itu menelitinya. Ya, terus dibuatlah Bible Canon. Ya, Bible Canon itu artinya standar atau pengukur. Ya, jadi para ahli ini lagi membuat standar, ya, untuk menentukan apakah tulisan-tulisan yang ditemukan ini adalah tulisan yang ditulis oleh orang kudus yang mendapat inspirasi Roh Kudus dan memiliki otoritas sebagai firman Allah. Ya, jadi lewat Bible Canon terpilihlah 6 kitab ini dan menjadi satu kitab. Ya, jadi ya seperti demikian. Meskipun ya nampaknya pekerjaan manusia, tetapi pada akhirnya Allah sendiri yang mengumpulkannya dan menjadikannya satu. Ya. Yesaya 34 ayat 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tepat, ya. Yang satu tidak kehilangan pasangannya, dibilanginnya. Pasangannya. Jadi ayat-ayat itu ada pasangannya. Maka ketika kita belajar Alkitab, kita buka ayat ini, kita buka ayat itu, ya. Terus ayat ini dijelaskannya lewat apa? Lewat ayat lagi, ya. Jadi bukan dengan pengertian manusia, ya. Dikatakan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Wow, luar biasa, ya. Jadi semakin kita mengerti Alkitab, iman kita semakin diteguhkan dan semakin percaya. Dan ketika kita baca Alkitab, hati kita juga bisa menjadi berkobar-kobar, ya. Seperti kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan mereka. Kenapa hati mereka bisa berkobar? Karena mereka mengerti Alkitab. Ya. Karena itu, ya, Alkitab ini jumlahnya 6 ini tidak boleh dikurangi dan ditambah. Karena ini semua adalah firman Tuhan, ya. Bahkan sampai-sampai di bagian penutup, ya, di Wahyu 22 ayat 18-19, Allah sudah kasih peringatan, ya. Dikasih peringatan, ya. Jadi ketika manusia jatuh, ya, kan manusia ketika jatuh, roh jiwa itu ketiganya jatuh, ya. Maka dikatakan kejatuhan manusia itu 666, ya. Kita sering dengar itu, ya. Ada juga tertulis di Wahyu berapa tuh? Wahyu pasal 13, ya. Jadi lewat kedatangan pertama kan Yesus telah menyelamatkan roh kita, ya. Sehingga roh kita, walaupun kita percaya, roh kita hidup kekal, ya. Tapi meskipun demikian, meskipun kita sangat percaya, tapi kan kita juga masih sakit, ya, dan juga masih mati, ya. Belum dipulihkan dengan sempurna. Nah, Allah ingin kita ini sebenarnya diubah seperti Henokh, keturunan Adam. Ingin supaya roh, jiwa, tubuh kita semuanya ke surga. Ya. 6 pertama sudah diselamatkan, 6 lagi gimana? Ya, roh sudah diselamatkan, jiwa, tubuh di mana? Lewat apa? Lewat 6 kitab di Alkitab yang bicara tentang Yesus ini. Jadi semuanya harus dipelajari, tidak bisa ditinggi.
sekarang umat Israel bukan hanya baca Alkitab, ya, tapi juga udah menjalani hukum Taurat, ikut hari Sabat, memberi perpuluhan, menghafal ayat, rajin berpuasa, ya. Tapi mereka tidak mengenal Yesus yang datang kepada mereka. Kenapa? Itu karena mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak bisa menemukan Yesus di dalam Alkitab. Jadi mereka hanya menjalankan tradisi manusia saja. Yohanes 29 ayat 13. Ya. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 7-8. Sebab kalau kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Bangsa Israel, ya, membaca Alkitab tapi tidak memperoleh hikmat yang adalah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita mendapat hikmat? Ya, dari Alkitab. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Juga Efesus 1 ayat 18-19. Bangsa Israel tidak berusaha mengenal Allah dengan benar dan hanya membuat kebenaran mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka ditolak dan dilupakan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, seperti itu. Jadi, meskipun kita begereja, ya, harus balance. Pelayanan ada, ya, Bible study untuk iman kita juga harus ada. Jadi harus balance. Supaya apa? Supaya kita jangan mendirikan kebenaran sendiri seperti bangsa Israel. Sekarang nomor 6 yang terakhir, ya. Perjalanan padang gurun dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa kita harus menemukan Yesus di dalam peristiwa-peristiwa di Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sebagai contoh, ya, jadi ini preview ya. Kita ambil satu peristiwa di Perjanjian Lama, yaitu tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan. Ya. Di Mesir, ya, umat Israel itu kan diperbudak selama 400 tahun. Kemudian mereka dibebaskan oleh Musa, terus menyeberang Laut Merah. Terus mereka tinggal 40 tahun di padang gurun, baru mereka masuk Kanaan. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa perjalanan umat Israel adalah contoh dan peringatan. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir. Nah, mengapa disebutnya contoh? Ya. Karena perjalanan umat Israel ke Kanaan adalah gambaran perjalanan iman umat Kristiani ke surga. Coba kita lihat satu-satu apakah benar ini sebagai contoh gambaran perjalanan iman kita. Ya. Yang pertama, Israel. Siapa itu Israel rohani? Israel adalah gambaran dari orang percaya. Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi secara luar itu cerita tentang sejarah Israel. Ya, tetapi secara arti dalam ini kisah perjalanan iman kita yang adalah Israel rohani, anak-anak Abraham secara rohani, yang sedang berjalan menuju Kanaan rohani, yaitu surga. Mesir, ya. Mesir ini adalah gambaran dunia yang jatuh dalam dosa. Ya. Wahyu 11 ayat 8.
Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Bapak Ibu, Yesus jelas-jelas disalibkan di Golgota, ya kan? Lalu kenapa di Wahyu dibilang disalibkannya di Sodom dan Mesir? Maksudnya apa ayat ini? Nah, ini maksudnya adalah Yesus disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi Mesir adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi orang Israel itu diperbudak di Mesir. Kita pun, ya, sebelum kenal Yesus, kita semua budak dosa di dunia. Kemudian menyeberang Laut Merah itu menyimbolkan pembaptisan. 1 Korintus 10 ayat 1-2, saya baca. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan dalam laut kok, dalam laut. Nah, di Laut Merah, ya, umat Israel ini kan melihat mayat-mayat orang Mesir, ya. Itu gambaran kehidupan manusia lama yang dihanyutkan, ya. Dan sekarang mereka sudah menjadi umat pilihan, menjadi anak Allah. Kemudian padang gurun, ya. Mereka tinggal 40 tahun di padang gurun. Nah, padang gurun ini pun adalah menyimbolkan gereja. Kisah 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Sidang jemaah ini bahasa Inggrisnya the congregation, ya. Di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Nah, sidang jemaah ini bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang berarti gereja padang gurun, ya. Jadi selama 40 tahun umat Israel belajar firman Tuhan itu di mana? Di padang gurun. Lewat siapa? Lewat Musa. Padang gurun itu menyebabkan gereja, ya. Kita pun juga apa? Belajar firman Tuhan di gereja, ya. Nah, untuk apa kita belajar firman? Ya, Musa jelaskan itu di Ulangan 8 ayat 23. Saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi mereka hidup 40 tahun di padang gurun supaya apa? Supaya menjadi rendah hati dan berpegang kepada Tuhan. Begitupun kita sekarang sedang dilatih di gereja untuk apa? Untuk menjadi rendah hati, bersandar pada Tuhan, dan juga hidup dengan kudus. Ya, nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menemukan Yesus di dalam perjalanan padang gurun ini? Di padang gurun kan tadi sudah menggambarkan perjalanan iman kita. Tapi Yesusnya mana nih? Ya, tadi belum ada nama Yesus, ya kan? Coba kita lihat. Ya, darah domba Paskah, ya, darah domba, ya, yang dioleskan di palang pintu ketika di Mesir, ya. Kan malaikat maut yang melihat darah domba Paskah akan melewati rumah itu, dan Yesus adalah anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi lewat darah Yesus kita diselamatkan dari kematian kekal, kan? Ya. Kemudian bangsa Israel itu dibebaskan oleh Musa. Keluar 4 ayat 16 dan pasal 7 ayat 1 berkata bahwa Musa menjadi Allah bagi Harun dan Firaun. Nah, Musa ini kan hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi Allah bagi Firaun dan juga Harun? Ya. Musa ini adalah gambaran Yesus yang adalah Allah sendiri. Ya. Jika mau dibebaskan dari budak Mesir, harus ikut Musa. Begitupun mau dibebaskan dari budak dosa harus ikut Yesus. Ya. Ulangan 8 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu,
sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi, Musa sudah menubuatkan bahwa nanti Yesus akan datang dari saudara-saudaramu, berarti dari antara kalian, dan kalian harus mendengarkannya. Ya. Dan di padang gurun mereka makan mana, ya kan? Nah, mana sendiri adalah Yesus, ya, roti yang turun dari surga. Ya, Yohanes 6:48-51. Di padang gurun mereka juga minum air yang keluar dari gunung batu. Batu adalah Kristus, dan air yang keluar dari batu adalah firman Yesus, yaitu air hidup kekal. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, Yohanes 4 ayat 14 juga sama, ya. Sekarang, tadi kan padang gurun menyimbolkan gereja, ya kan? Kita menerima firman Yesus yang adalah mana rohani dan air hidup kekal di gereja. Nah, sekarang di padang gurun umat Israel itu setiap kali pindah-pindah kemah, ya, setiap kali berkemah, itu berkemahnya di 4 penjuru dan selalu mengelilingi kemah suci. Bilangan 2 ayat 1-2. Begitupun, ya, kita menjalani kehidupan yang berpusat pada gereja yang adalah tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat peristiwa Musa memukul gunung batu. Ya, tadi kan di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan batu karang itu adalah Kristus. Kita lihat di dalam 40 tahun padang gurun itu ada 2 kali peristiwa Musa memukul gunung batu. Ya. Nah, peristiwa pertama, ya, itu terjadinya di awal perjalanan padang gurun, yakni di Horeb. Ya, 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, batu di Keluaran 17 ayat 6 ini dalam bahasa Ibrani artinya sur. Ya, yang berarti ini sebongkah batu yang sangat besar. Ya, sebongkah batu. Ya. Nah, kemudian peristiwa kedua terjadinya di akhir perjalanan padang gurun, yaitu di Kades. Ya, jadi ini lokasinya berbeda, ya. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, batu di sini ternyata di dalam bahasa Ibrani bukan sur yang seperti yang sama, tapi ternyata sela tulisannya. Yang artinya batu yang sudah retak atau yang batu yang bercelah. Ya, dan perintahnya juga beda, ya. Kalau yang tadi dibilang apa? Kau pukul gunung batu itu. Tuhan berdiri di atas gunung dan Musa suruh pukul gunung batu itu. Tapi yang kedua dibilang apa? Katakan supaya diberi airnya. Jadi karena batunya sudah retak, dia tinggal ngomong saja. Jadi kalau saya jadi Musa, ya, saya cuma tinggal bilang begini, hei batu, keluar airnya. Seperti itu, tinggal ngomong saja. Karena kenapa? Nggak usah dipukul lagi, batunya sudah retak. Maka itu dalam bahasa Ibrani itu beda, sur dan sela. Nah, sur ini adalah gambaran Yesus yang menderita dan mati untuk memberikan air hidup yang kekal. Ya. Jadi ini gambaran kedatangan pertama Kristus yang akan menderita dan disalib. Ya. Jadi lewat Injil kayu salib, ya, firman Yesus tersebar ke seluruh dunia. Ya. Nah, batu sela, ini batu sudah ada celahnya, jadi nggak perlu dipukul lagi, ya kan? Ini celah yang mengingatkan kita pada pernyataan Yesus, ya, di Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, seperti telah disembelih. Ya, jadi kedatangan ini kita mengenai kedatangan kedua yang disela ini. Jadi sur adalah gambaran kedatangan pertama,
Sela adalah gambar kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan kedua bukan untuk disalib lagi. Tapi sayangnya, Musa tidak taat pada perintah Tuhan dan malah dia pukul batu itu 2 kali. Dia pikir firman-Nya sama. Karena itulah Musa tidak dapat masuk Kanaan. Ya, jadi ini mengenai Sur dan Sela itu ada cerita di buku kedua. Ya, jadi lewat belajar sejarah penebusan, ya, jadi ini sebagai contoh ya. Salah satu contoh bagaimana kita bisa menemukan Yesus lewat peristiwa di Alkitab ya, dari sudut pandang sejarah penebusan. Jika kita menemukan Yesus, maka Alkitab bisa menjadi lebih hidup dan lebih menarik membacanya ya. Jadi pelajaran hari ini kita stop sampai di sini. Jadi mulai minggu depan kita akan mulai membahas buku pertama seri sejarah penebusan yang berjudul Silsilah di Kitab Kejadian. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat sungguh bersyukur ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Lewat kelas seri sejarah penebusan, kiranya kami dapat menjadi lebih mengerti Alkitab, lebih mengerti hati Bapa, dan juga belajar untuk dapat hidup dan melayani gereja sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa, tolong beri kami hati yang berkobar-kobar dan semangat yang tinggi untuk belajar firman sejarah penebusan. Sampai dengan selesai, kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah selesai? Iya. Saya stop sharingnya. Iya, baik Bu. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Bu Alida yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan luar biasa. Sekarang saatnya kita akan tanya jawab ya teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan di kolom chat ada link untuk presensi hari ini. Saya nggak mungkin mengingat Anda satu persatu yang masuk mana yang nggak mana. Jadi tolong teman-teman bisa isi, di situ sudah saya kasih link untuk presensi hari ini. Sementara tanya jawab Anda bisa mengisinya. Cuma 3 kok, nama, nomor WA, sama apa hal yang menarik bagi Anda untuk kelas kita hari ini. Seperti itu, silakan yang mau bertanya, saya akan, Anda bisa meng-unmute diri Anda sendiri ya, untuk Anda bisa bertanya. Ada waktu pertanyaan, hari ini nggak bisa genap 30 menit ya, karena tadi kita ada opening ceremony-nya, ada welcome speech, ada opening, ada penjelasan tata tertib dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bisa genap 30 menit tanya jawabnya. Kita hanya ada 23 menit saat ini. Baik, yang bertanya silahkan mengangkat emoji raise hand ya. Silahkan, Anda bisa langsung bersuara juga boleh, silahkan. Yang ada yang mau bertanya. Atau mungkin sharing kalau memang nggak tahu dulu. Iya, yang mau sharing juga boleh. Jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, ya. Dengan Pak Irwan Sitorus, silakan Pak. Iya betul, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tidak on cam karena khawatirnya terputus sambungannya. Kadang-kadang kalau malam unstable sinyal. Baik, silakan Pak. Baik, silakan pertanyaannya. Saya tertarik tadi itu paparan mengenai Alkitab berisi 100% firman Tuhan gitu ya. Saya pernah mendengar atau membaca gitu ya mengenai Alkitab 100% firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan. Gitu. Jadi ada pendapat atau pandangan sebagian kalangan yang berkata kalau memang 100% firman Tuhan, maka mengenai niat jahat atau pelaku pembunuhan, misalnya contohnya saja gitu ya, misalnya Kain yang membunuh adiknya Habil gitu ya. Nah, kalau pandangan sebagian orang niat Kain atau tindakan Kain untuk membunuh adiknya itu kan apakah mungkin itu adalah firman Tuhan gitu kira-kira ya, atau
contoh-contoh yang lain misalnya Daud ketika memandang Betsheba sedang mandi, kemudian dia berniat jahat sampai kemudian membunuh suaminya Betsheba gitu ya, dengan mengirimkan suaminya ke garis paling depan di medan pertempuran, dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang lain yang mengenai kejahatan, baik itu tokoh Alkitab ya, atau mungkin raja-raja Israel gitu ya, raja Israel terutama ketika terpecah seperti itu, Bu. Nah, pertanyaan kembali, apakah kejahatan-kejahatan tersebut adalah firman Tuhan? Karena sebagian kalangan orang berpandangan bahwa firman Tuhan itu ya ketika Allah yang berfirman yang tertulis dalam Alkitab, atau perkataan Yesus gitu ya, di dalam keempat kitab Injil. Seperti itu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, itu sama, dulu juga saya juga berpikir seperti demikian ya kan. Tetapi kalau kita lihat kan tadi kan yang menulis itu dibimbing oleh Roh Kudus. Contohnya Musa. Musa itu tentunya tidak hidup di zamannya Adam ya kan. Tetapi Musa itu bisa cerita tentang Adam gitu ya kan. Jadi isi yang dia cerita tentang peristiwa, baik entah itu yang bagus atau yang tidak bagus, itu semua dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu juga Yesaya ya, bisa melihat yang akan datang. Kalau tadi kan Musa itu kan mundur ya kan, story itu mundur ya kan. Tapi Yesaya sudah bisa, apalagi Yesaya pasal 53 bisa bicara mengenai penderitaan Yesus itu persis sekali ya, ketika dia itu masa kesusahan dia disalib itu ya. Itu padahal dia itu hidupnya 700 tahun sebelum Yesus. Jadi dia bisa tulis seperti itu. Nah, tadi kan di 1 Korintus berapa itu kan Rasul Paulus bilang kan, kenapa? Sebagai contoh dan peringatan. Berarti yang bagus kita ikutin, yang tidak bagus kita tidak ikutin. Jadi ada peringatan. Jadi harus ditulis juga semua yang kenapa? Contohnya tadi kejahatannya si Kain. Kenapa Kain itu bisa membunuh Habel, kan seperti itu. Kalau kita belajar lagi, ternyata Kain itu adalah gambaran kita, orang Kristen tapi yang telah kehilangan iman. Setelah kehilangan iman, ini Kain ini bukan orang yang tidak percaya loh ya. Kain itu dari keluarga orang percaya. Dia adalah anak dari Adam dan Hawa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa kasih persembahan, berarti mereka sama kayak kita orang Kristen ya, bisa kenal persembahan, bisa memberikan persembahan, berarti dia percaya sama Tuhan. Tapi kenapa sampai pada akhirnya dia memberi persembahan yang tidak sepenuhnya, yang tidak yang bukan yang sulung, berarti yang secara formalitas. Nah, disitulah Tuhan lihat itu tidak dengan iman. Ada itunya, jadi lewat kejahatan Kain mau kasih tahu kepada kita, pelajaran buat kita apa tentang si Kain. Nah, seperti itu. Nah, itu karena iman, tidak ada iman. Terus apalagi tadi Pak, pertanyaan itu nomor 1. Kira-kira bisa dijawab bisa diterima penjelasannya? Bagaimana Pak? Izin berpendapat Ibu ya. Ya. Saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Tetapi mungkin nanti mungkin silakan dikoreksi jika salah ya. Iya. Tapi mungkin kalau saya sendiri berpendapat bahwa Alkitab itu ditulis oleh tadi 40 lebih orang. Iya. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 40 orang itu para penulis Alkitab ditulis oleh para penulis dengan diilhami oleh Roh Kudus. Iya. Mungkin itu yang lebih moderat ya. Moderat dalam arti mungkin bisa diterima oleh yang kalangan kiri atau kanan gitu ya. Iya. Kalau tadi kan ada perbedaan pendapat ya. Iya. Karena menurut saya itu lebih make sense karena kita kan tahu firman Tuhan itu ya kudus ya, firman Tuhan itu ya Yesus itu sendiri gitu ya, firman menjadi manusia. Maka niat jahat orang, apakah orang yang sebelumnya baik, contoh misalnya Salomo gitu ya. Salomo itu kan sebetulnya lebih dipercaya daripada ayahnya untuk mendirikan bait Allah. Tapi pada akhir hidupnya dia malah jatuh gitu ya. Dan menginginkan segala macam. Apakah memang firman Tuhan yang berbuat itu gitu lah. Saya sendiri selaku awam ya, saya tidak punya basis teologi ya. Tapi saya berpikir itu kan bukan firman Tuhan gitu ya. Tapi itu adalah cerita
kisah seperti yang Bu sekarang sampaikan tadi, untuk memperingatkan kita manusia bahwa saya baru mengerti maksud Bapak sekarang. Oke. Ya. Silakan Bu. Ya. Jadi betul. Jadi betul Bapak, betul kata Bapak. Jadi yang namanya setiap penulis ya kan, itu kan diilhamkan ya. Apakah dia bebas menulisnya? Kan bukan didikte ya Pak ya. Dikte itu beda ya kalau didikte ya. Didikte itu kalau dikte kan dia nulis berarti kaku. Kalau dikte itu berarti pasif ya Pak ya. Pasif ya kan. Tapi kalau diilhamkan berarti dia boleh dengan gaya dia sendiri, betul kan? Ya kan seperti itu. Makanya gayanya berbeda-beda penulisnya. Tetapi bukan cuma dikasih tema doang gitu, tidak. Tapi kalau kita perhatikan kenapa bisa sampai begitu tepat ya. Begitu precise sekali isinya, berarti bukan cuma sekedar dikasih tema besar gitu. Misalkan kita disuruh pakai misalkan kita bahasa Indonesia, kamu bikin karangan, temanya A gitu. Kalau cuma tema A kan bisa kemana-mana larinya gitu. Tapi di situ kalau kita lihat dibimbing oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Tuhan, berarti dia bukan hanya sekedar kasih tema doang, tapi lebih dibimbing bebas, tapi juga dengan lebih tepat kalau saya bilang akurat ya, dengan akurat, tapi nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi makanya tulisan kayak huruf-huruf, angka-angka itu pun pas, nggak mungkin salah gitu. Jadi tidak ada kesalahannya sampai seperti itu. Jadi diilhamkannya sampai seperti itu. Contohnya misalkan Musa ya. Musa bisa bisa diulangan ketika dia disuruh membangun kemah suci, ya kan? Bayangkan Tuhan menjelaskan begitu mendetailnya seperti ahli tukang bangunan, ya. Papan-papannya ukurannya mesti sekian, berapa biji, terbuat dari apa, pasangnya seperti apa, cincinnya seperti apa, ini. Ya. Itu ngomongnya di mana? Ngomongnya di di atas Gunung Sinai, ya. Kalau saya aja pribadi, saya dijelasin begitu, habis itu saya juga lupa lagi. Aduh, tadi ngomong apa? Gitu. Saya masih lupa lagi, ya kan? Itu. Tapi karena dengan dibimbing oleh Roh Kudus bisa ingat seperti itu. Sehingga Musa bisa menulis dengan mendetail, ya, bagaimana cara membuat kemah suci, dan ternyata ukuran kemah suci, ukuran pagernya, bahannya, cara mengikatnya, itu juga semua tentang Yesus Kristus, dan itu pas. Jadi kalau dibilang diilhamkan, benar diilhamkan, tapi diilhamkannya itu lebih tepat gitu, lebih dalam lagi gitu, bukan hanya sekedar diilham tapi bebas gitu, tidak gitu. Jadi yang Pak Irwan Sitorus tadi menanyakan, apakah benar kalau Alkitab itu dikatakan firman Allah, itu berarti yang perkataan Yesus saja, ada Alkitab tertentu yang ditulis warna merah, berarti hanya itu yang firman Tuhan gitu. Maksudnya begitu ya. Dan juga perkataan Allah sendiri gitu ya, ketika di Perjanjian Lama ya Bu, Allah berfirman kepada Musa misalnya, nah itu dalam tanda kutip gitu ya. Ya, yang ada tanda kutipnya. Itulah words of God. Tetapi yang lain misalnya kayak sejarah, silsilah itu adalah kisah yang ditulis oleh para penulis dengan diilhami oleh Roh Kudus. Bukan secara letterlek, itu adalah firman Allah, words of God tadi gitu loh. Kalau menurut pemahaman saya, mungkin kalau salah silahkan dikoreksi Bu. Tapi nanti kita akan belajar lagi, semakin kita belajar ya. Jadi bahkan silsilah itu pun kenapa kita bilang silsilah juga adalah firman Tuhan? Karena kalau nggak akan kenapa bisa silsilah pun bisa nama-namanya itu kan semua berhubungan dengan Yesus Kristus. Jadi ya firman juga, ya semua firman Tuhan gitu jadinya. Kalau cuma dibilang firman Tuhan hanya cuma kata-kata aktif doang, jadi setengahnya, jadi kita pun cuma tebal cuma setengahnya, story-nya nggak ada lagi sisanya. Izin Bu, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya firman Tuhan itu ada yang tertulis secara yang keluar dari mulut Allah, tetapi juga ada yang diilhamkan itu Bu. Maksud saya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tertulis di Alkitab itu menurut saya bukan firman Tuhan ya, tetapi ilham dari Roh Kudus untuk ditulis oleh para penulis supaya menjadi peringatan bagi kita
Iya, baik, benar. Oke, Bu, makasih Bu. Iya, terima kasih atas inputnya, Pak. Baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Waktunya masih ada 10 menit saya lihat. Saya ingatkan kembali teman-teman tolong mengisi presensi ya, yang ada di kolom chat sudah ada linknya. Tolong diisi presensinya untuk kita bisa pendataan ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak Denny? Yoga mungkin ada mau bicara atau ada yang mau memberi pendapat, sanggahan atau apa, silakan. Saya tanya tapi lewat chat, Bu Grace. Oh, Obrolan. Oh, baik. Apakah sejarah penebusan ini intinya mengungkap Yesus dalam tipologi-tipologi di PL sampai kemunculannya secara nyata di Perjanjian Baru? Itu pertanyaan dari Bapak Pendeta Denny Yoga. Iya. Ya, beliau pendeta saya ya. Iya, iya. Oke, iya. Jadi begini, kalau banyak orang yang mungkin nggak mau lah perjanjian lama, kalau perjanjian baru kan jelas ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya dalam perjanjian lama pun sudah ada Yesus Kristusnya. Nah, kenapa ya jadi kalau kita belajar, sejarah penebusan ini hanya tentang perjanjian lama ya? Tidak. Itu sampai kita belajar sejarah penebusan sampai buku Wahyu Bu, kita belajarnya nanti Bu, seperti itu. Jadi cerita sejarah penebusan itu jadi seperti ibaratnya kayak benang merah ya, dari Kejadian sampai Wahyu kita akan belajar itu semua seperti itu. Jadi ada link cerita sejarah penebusannya. Mungkin pertanyaannya Pak Denny, apakah sejarah penebusan ini khusus menggali tipologi PL gitu untuk dinyatakan sebagai di PP? Bukan khusus, cuma kebetulan kan dimulainya dari sejarah perjanjian lama seperti itu. Nantinya kita akan lanjut sampai ke perjanjian baru, maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bukunya kan belum, kebetulan kan ini kalau buku jadi nanti minggu depan saya jelaskan masing-masing buku ceritanya mengenai apa secara garis besarnya, supaya ketemu tuh maksudnya apa story-nya itu. Oh, baik. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tiap buku itu daftar isinya seperti apa, kira-kira begitu ya Bu? Iya, dari situ kelihatan tuh benang merahnya gimana gitu. Dari situ kelihatan benang merahnya, nyambungnya PLTB-nya tuh seperti apa ya Bu Alida ya? Iya, bahkan di buku ke-8 aja ketika cerita mengenai tulah, ternyata tulah dihubungkan dengan apa? Dengan Wahyu. Ya kan? Dengan Wahyu. Padahal Wahyu itu adanya di mana? Di Perjanjian Baru kan, seperti itu. Jadi ya semua dicampur lah begitu. Oh ya, baik. Tadi ada yang angkat tangan lagi, Pak Denny, apakah sudah terjawab Pak Pendeta Denny Yoga? Sudah sih. Jadi saya hanya ingin lihat garis besarnya aja, maksudnya kira-kira saya pernah belajar apa enggak gitu, walaupun mungkin istilahnya bukan sejarah penebusan ya. Tapi kenapa saya tanya itu, saya hanya ingin memetakan kira-kira saya pernah belajar enggak. Jadi saya sudah menangkap sih, saya sudah paham gitu. Artinya kita mau menggali pribadi Yesus itu bahkan dari Perjanjian Lama yang nama Yesus pun belum muncul, tapi pribadinya kan ada. Itu muncul dalam imamat-imamat, muncul dalam benda-benda tabernakel, itu menyimpulkan sebenarnya intinya tentang Yesus. Saya hanya ingin memetakan garis besarnya aja sih. Betul. Gitu aja. Sehingga dengan demikian kita menjadi lebih confirm lagi bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Seperti itu. Benar-benar seperti itu. Ya, saya sudah Bu Inggris, saya sudah cukup. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta Denny. Mungkin yang lain, tadi ada yang angkat tangan tapi saya lupa catat, hilang lagi itu emojinya, angkat tangannya, resennya. Boleh? Siapa yang bertanya tadi silakan, masih ada waktu 6 menit saya perhatikan. Ya, mungkin saya ingin... Oh ya, Pak Chandra ya, dari Magelang. Silakan Pak Chandra dari GKI Magelang, silakan. Saya ingin tahu kurang lebih tafsiran dari Bu Alida menurut yang buku Bu Alida tulis itu. Bukan saya menulis, Pak. Bukan saya menulis. Maaf, tentang peta zamannya yang akan dibahas itu bagaimana tafsiran yang akan dibawa gitu Bu.
yang akan buat maksudnya apa ulangi pertanyaannya gimana Ini Pak? peta zaman yang akan dibahas di sejarah Oh, penebusan ini oh kan ada iya, peta iya. zaman besarnya gitu kan, misalnya dunia ada apa, ada kerajaan 1000 tahun, ada pengangkatan, ada langit baru bumi baru, dan bagaimana ini menurut nanti akan dibahas di sejarah penebusan, kurang lebih gambaran garis besarnya di peta zamannya gimana gitu saja. Peta zamannya. Ya itu nanti kita waktu kita belajar Daniel Pak ya seperti itu. Jadi kita begini, kita membahas buku sejarah penebusan itu per buku Pak, per buku ya. Jadi kalau kita lihat di Matius pasal 1 ya, kita lihat dulu kenapa sih sejarah penebusan ini, kenapa judul sejarah penebusan ya. Karena di buku perjanjian baru Matius pasal 1 si Matius memperkenalkan Yesus itu dengan lewat silsilah, betul kan ya? Jadi bahwa Yesus itu adalah anak Abraham, anak Daud. Ya, kemudian kasih silsilahnya 42 silsilah. Ya, 42 silsilah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di perjanjian lama yang benar, ya. Buku terakhir itu bukan Maleakhi, tapi juga Tawarik. Nah, Tawarik endingnya pun juga silsilah. Jadi sebenarnya nyambung dengan Matius punya seperti itu. Ya. Nah, jadi buku sejarah penebusan yang dikupas oleh pendeta Abraham Pak, jadi dia memperkenalkan ya apakah benar gitu. Yesus ini anak Daud, anak Abraham dengan nama-nama yang di sini semua yang dideret yang 42 orang ini, ya kan? Jadi tapi dari Abraham siapa? Nah, di buku 1 ini kita menjelaskan hubungan Abraham dengan Adam. Bahwa Adam sama Abraham itu cuma silsilahnya cuma 20 orang aja. Ya, Adam ke Abraham dari Adam ke Nuh cuma 10 generasi. Kemudian dari Nuh ke Abraham itu juga 10 generasi. Berarti 20 generasi. Nah, kemudian dari Abraham langsung kemudian di buku kedua, bagaimana dari satu orang Abraham ini menjadi satu bangsa Israel. Itu ceritanya mengenai di buku kedua. Kemudian di buku ketiga, itu membahas mengenai 14 generasi pertama Yesus Kristus. 14 generasi pertama, ya. Dari Abraham sampai dengan Daud. Berarti kalau Abraham sampai dengan Daud, itu berarti ceritanya apa tuh di buku ketiga? Tentang hidup, tentang hakim-hakim, kemudian hakim-hakim, Raja Saul yang pertama ya, dan juga Raja Daud seperti itu. Nah kemudian dari Daud sampai dengan Yekonya ya. Nah itu berarti apa? Itu raja-raja, ceritanya mengenai raja-raja. Berarti di buku keempat itu ceritanya mengenai raja-raja, mengenai kejatuhan ya. Karena dari Daud, kemudian dari Salomo, kemudian anaknya terpecah menjadi dua, jadi kerajaan Israel Utara dan juga Yehuda Selatan. Nah, setelah itu buku kelima membahas mengenai pemulihan, yaitu 14 generasi berikutnya, ya kan? Sampai seperti itu. Jadi mengenai pemulangan di Babel, kemudian 400 tahun masa apa? Dari antara perjanjian lama ke perjanjian baru kan ada masa gelap 400 tahun. Seperti itu. Ya. Kemudian buku ke-6 itu membahas mengenai imam-imam besar, 77 imam besar. Ya, 77 imam besar. Dan kemudian buku ke-7 khusus bicara mengenai 10 perintah. Jadi 10 perintah itu ternyata pusat dari semua Alkitab. Jadi semua hukum Taurat itu tergantung pada 10 perintah. Bagaimana kita melihat itu 10 perintah itu bukan sekedar cuma satu halaman judulnya 10 perintah begitu. Tidak, itu menjadi satu buku sendiri dikupas seperti itu. Dan buku ke-8 itu baru bicara lagi mengenai lebih spesifik lagi, yaitu mengenai Musa yang 8 kali naik ke Gunung Sinai ya. Dan juga mengenai yang tadi saya bilang 10 tulah dan hubungannya dengan wahyu seperti itu.
buku ke-9 kita bahas mengenai kemah suci, kemudian kita bicara lagi lalu buku sekarang buku Indonesia baru sampai buku 8 ya kan ya, jadi saya baru bisa baca buku 8, tapi 9, 10, 11 saya mendengarnya dari pendeta seperti itu ya kan. Jadi mengenai Yeskiel, kita mengenai Yeskiel, mengenai kerajaan seperti itu. Begitu Pak. Belum selesai itu, belum selesai. Kan sampai dengan 12. Jadi kebanyakan memang ke perjanjian lama semua ya? Enggak Pak. Karena setiap kali, kayak tadi kan kita tadi waktu saya menjelaskan batu, itu kan selalu hubungannya ayat pasangannya mana di perjanjian baru kan Pak, seperti itu. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru kita buka semua seperti itu. Karena tadi saya tanya memang tentang petajaman. Memang kemarinnya bersama teman-teman membahas kita belajar sebuah tafsiran yang Watchmeni yang nggak salah tentang Alkitab versi pemulihan, baru pembahasan selama setahun itu tentang Injil Matius. Cukup menarik. Injil Matius menceritakan tentang Yesus itu sebagai raja, sehingga sebuah gambaran petajaman yang cukup menarik. Keselamatan itu untuk hidup kekal dan tetapi di tengah-tengah kehidupan kekal itu yang nantinya, karena kan menurut dari Alkitab versi pemulihan itu kan di kekal itu adalah langit baru bumi baru. Di tengah-tengahnya ada kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun inilah yang Yesus akan jadi raja. Orang bisa selamat tetapi belum tentu masuk surga. Nah, jadi saya jadi paham, apa arti dari keselamatan, apa arti dari masuk ke dalam kerajaan surga, sehingga paham apakah keselamatan bisa hilang atau enggak. Jadi paham apakah kita itu ditentukan atau sudah dipredestinasikan. Jadi agak pemahamannya agak muncul gitu Bu. Jadi makanya tadi saya tanya atas sejarah yang akan dibahas ini, gambarannya kurang lebih petajamannya gimana gitu kan, karena kan ada juga ya nanti di gereja kami juga akan ada pembahasan mungkin juga tentang keselamatan. Iya. Makanya cukup menarik, karena keselamatan kan banyak pertanyaan demi pertanyaan. Nanti apakah yang paling gampang itu pertanyaan kan, keselamatan bisa hilang nggak? Kalau dibilang pasti hilang, sudah pasti hilang. Buktinya orang Israel dikasih keselamatan pertama, tapi akhirnya hilang. Nah, sebetulnya apakah hilang atau memang tidak masuk di dalam kerajaan surga? Karena keselamatan itu berhubungan dengan hidup kekal. Nah, padahal kerajaan 1000 tahun itu adalah bukan kekal, tetapi terbatas 1000 tahun. Ada umurnya gitu kan. Ya, apalagi itu Allah sendiri yang menyatakan anugerah. Tanpa usaha manusia, Allah memberi keselamatan. Jadi Allah kan pasti nggak mencela-mencela tentang keselamatan. Sekali ngasih bukti harus tergantung, nanti kamu bisa hilang. Lalu kan kenapa predestinasi? Kenapa sudah ditentukan? Karena Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga Allah tahu siapa orang selamat, siapa orang nggak selamat. Karena Allah tahu dari awal dan akhir dia nggak ada ruang batasnya, sehingga paham ini orang yang selamat, ini enggak. Makanya Tuhan memberi anugerah keselamatan. Kalau sudah Tuhan memberi anugerah, tidak akan hilang, karena Tuhan sudah paham dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau manusia dibatasi ruang dan waktu. Mungkin itu benar saya gitu. Panjangnya. Ya, itu aja Bu. Apa yang tadi saya bilang bahwa ujung-ujungnya di saudaranya Pak ya. Jadi dia penulisnya, di saudaranya semuanya. Sudah tahu Pak sebenarnya predestinasi bahkan sebelum penciptaan. Baik. Semoga bisa jelas ya Pak Condro. Mengingat waktu sekarang udah jam 9:04, kita akan sudahi kelas kita. Apakah boleh Ibu Heni akan menutup kita dalam doa? Shalom Ibu Heni. Iya, mari. Iya, betul. Mari baik kita satukan hati dalam doa ini.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar melalui Ibu Alida. Kami percaya untuk minggu-minggu depan Bapa Engkau mempersiapkan sehingga kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi, dan kami boleh mempelajari buku sejarah penebusan ini supaya kami dapat menginjil, dapat memberitakannya kembali dengan secara akurat, secara tepat. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk semua murid-murid juga yang telah memberikan waktu mereka mau belajar. Saya percaya Engkau akan memberkati hamba-hambamu ini ya Bapak. Biarlah waktu mereka saat ini mau beristirahat di Indonesia, biarlah waktu-waktu ke depan mereka bisa rest dengan baik, sehingga besok pagi waktu saat mereka bangun Tuhan, mereka memiliki kekuatan yang baru dan dapat melayani Engkau kembali. Dan berkati Ibu Alida yang telah menjadi berkat bagi kami, dan kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida, Ibu Heni, dan semua rekan-rekan yang udah datang Sama-sama, terima dalam kasih. kelas ini ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Alida. Terima kasih. Shalom, Terima kasih shalom. Bu Alida. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Tuhan berkati. Iya. Tuhan berkati. Dah.